Halo sahabat Wibu, di video kali ini gue bakal rekomendasiin manga terbagus dan terfavorit menurut kita berdua. よろしくね。 Oke, di video kali ini gue nggak sendiri untuk merekomendasiin manga. Gue dibantuin sama temen gue. Ya, boleh berkenalkan diri Anda? Halo teman Wibu, nama gue Adam. Gue di sini mau bantuin Angga untuk ngasih manga favorit gue, Yoroshiku. Oke, kita langsung ke manga pertama, yaitu manga yang gue rekomendasiin ini nih, Komi-san. Untuk Adam sendiri, kamu sudah baca? Kalau manganya mah gue udah baca ya sampai chapter ini 122. Animenya juga udah nonton. Menurut gue wah bagus sih. Nah untuk manganya gue masih awam nih. Gue mau dengerin lo coba. Oke, manga Komi-san ini gue rekomendasiin karena cerita yang seru dan lucu. Manga ini bergenre komedi, romance, school, dan shonen. Dan manga ini juga mempunyai karakter yang lucu di setiap sisinya, punya sifat-sifatnya sendiri. Seperti Najimi yang masih tanda tanya genrenya dan masih banyak lagi. Kalau Najimi gue juga masih belum tahu ini nih. Dia genrenya laki apa cewek nih. Gue udah ganti. Gimana kalau menurut lo? Yang udah baca manganya kan dulu kan udah jauh tuh. Gue udah baca sampai chapter yang kemarin sih, tapi masih tanda tanya. Waduh, gimana dong tuh? Gue gak tahu. Kadang kalau kan ada scan dia ke kolam renang ya, kadang masuk Iya. ke gonta ganti wanita, tak ke pria. Lucu itu orang akhirnya di pojokan ganti bajunya kan. Wah, kamar khusus ya. Ini kabar khusus buat gak tahu masih tanda tanya lah genrenya lah. Nah, Manga ini pun udah diadaptasi jadi anime dan cukup jauh dari manganya ya. Dia berakhir di episode 130-an, 130 ya kayaknya 130. Dan untuk anime yang kemarin juga cukup memuaskan sih. Tapi jika kalian masih penasaran dengan ending anime yang kemarin, kalian bisa langsung baca manga ini. Karena banyak karakter yang belum dikasih lihat di animenya seperti Pambagi dan Asesan. Di animenya belum dikasih tahu kan ya Dam ya? masih belum itu. Manbagi. Iya, Manbagi dan Asesan. Iya. Kalau nggak salah, kalau kemarin gua nonton Komi itu Manbagi keluar di akhir. Kalau kalian memperhatikan, dia lagi jalan masuk ke sekolah. Si Manbagi nih. Iya, itu tanda-tanda dia bakal keluar di season 3 kayaknya sih. Wah, menarik untuk ditunggu nih ya. Iya, itu salah satu waifu table sih. Mantap nih. Di manganya pun kalian bakal dikasih tahu awal mula ayah dan ibunya Komi-san tuh berpacaran itu sekali bener dah. Gue Wah. nggak bisa, gak ada dua aja itu kocak bener dah. Salah satu yang spesial itu ya. Iya, salah satu spesial. Banyak sebenarnya spesial scan di manga seperti yang tadi gue bilang ayah ibunya Komi-san kan ya. Lalu adiknya si Tadano sama adiknya si Komi tuh nanti ada scan-scannya sendiri. Lengkap lah ya. Ya lengkap lah pokoknya di manganya lah. Well, gue nggak mau cerita panjang-panjang, coba lu baca sendiri aja deh. Gue nggak mau, takutnya spoiler juga kan. Ya itu aja mungkin dari Komi-san. Gimana Dam? Boleh gue minta pendapat tuh tentang manga ini? Kalau menurut gue sih, wah, jadi penasaranku juga ini ya, juga bangkit nih rasa penasaran. Coba datang. Nanti gue baca dikit-dikit, lanjutin chapter kemarin. Ya wajib itu. Mantap. Jadi ada bacaan lagi deh gue nih. Yoi. Oke, untuk Adam sendiri punya rekomendasi manga tersendiri? Wah, kalau rekomendasi manga gue lebih ke ini ya. Gue lebih demen Isekai Adventure. Oh, Isekai Adventures. Iya. Nah, ini rekomendasi manga gue namanya The New Gate. Sebuah manga genre Isekai Adventure dengan karakter utama yang lumayan overpower dia nih. Kalau misalnya dibedain tuh kayak Sword Art Online. Lu udah baca apa? Udah pernah lihat manga ini? Gimana enggak? Untuk manganya sendiri gue kayaknya pernah ngeliat tapi kayaknya belum baca ya. Tapi pernah sempat ngeliat satu chapter tapi kayaknya kurang tertarik. Tapi kalau mungkin dari rekomendasi lu gue bisa baca lebih lanjut gitu. Nah, di sini coba ya gue cerita dikit ya. Iya, boleh. Nah, di manga ini ngebahas tentang karakter utama yang bernama Sid. Setelah menyelesaikan gamenya dia tuh lawan last boss, bukannya balik ke dunia asli tapi malah keteleport dia ke suatu tempat yang tidak diketahui. Oh. Nah,
Nah, mulai dari sini nih perjalanan MC-nya langsung dimulai nih. Lalu sebentar. Itu dia ada sebuah apa sih namanya? Sebuah plot nggak sih yang bikin dia pindah gitu ke transportasi itu kenapa? Oh, di sini dia kan nungguin nih. Kan dia udah nyelesain gamenya nih. Dia nungguin seluruh friend list temennya tuh biar balik ke dunia realnya tuh. Nah, pas dia nungguin dia sampai orang terakhir, tiba-tiba ada sebuah gate tuh kebuka tuh. Nah, dia kesedot ke dalam situ. Oh, dia kesedot ke dalam gate situ. Iya. Nah, tiba-tiba ke teleport kan. Ke teleport entah di lahan kosong kan, kayak hutan isekai lah pokoknya dah. Iya. Kayak isekai gitu. Nah, MC kita di sini nih. Perjalanannya dimulai. Oke. Nah, dari kenapa gue bisa rekomendasi manga ini karena gue suka banget sama genre isekai adventure. Nah, langsung aja nih kenapa gue rekomendasi manga ini. Karena nih kalau misalnya lu suka game RPG atau petualangan-petualangan lah. Iya. Nah, seru banget, pokoknya cocok lah dia. Dari segi cerita masuk lah. Nah, karakter utama di sini kan seorang adventure ya, punya job nih dia nih. Jobnya blacksmith. Tukang nempa dong. Iya, tukang nempa, tapi apa ya, senjata-senjata yang dia buat itu ibaratnya mitik semua lah, legendary lah. Jadi itu yang salah satu kekuatannya dia tuh. Misalnya nih, lu dengar blacksmith Pak, paling biasanya mah kayak orang tukang pandai besi biasa ya. Iya. Tapi di sini dia pandai besi yang overpower, yang bisa nyelesain game itu kematian. Oh, gila tuh. Nah, aku mau ceritain dikit nih. Nanti dia kan diteleport tuh ke dunia game itu. Oh. Dari waktu dia diteleport, nggak taunya udah ini tuh. Dari dia nyelesain gamenya udah terlampau waktu 500 tahun. Kena time skip kah? Apa time leap? Nah, itu kurang tahu tuh, tiba-tiba dia ke teleport kan. Oh. Nanti dia dari game itu diselesain, waktu di dunia dia diteleportasinya itu nggak taunya udah 500 tahun berlalu itu. Oh. Nah, di sini nih. Nanti dia kan di dalam game itu nanti dia berpetualang lah. Dia mau nyari apakah ada yang selamat tuh. Ada yang selamat kayak dia juga yang ketinggalan di dalam game. Tertinggal di dalam game kan. Oh ya guys. Si MC ini dia punya ini nih, asisten NPC. Namanya Riser. Ya kalau nggak salah Riser itu yang elf bukan sih? Nah iya tuh, yang elf tuh. Oh ya kan tahu. Dia waktu di masih gamenya kan paling cuman NPC biasa ya, kagak punya karakteristik lah. Namanya NPC kan, non player karakter. Nah nanti pas dia udah diteleport ke situ, gak taunya itu karakternya dia ini yang tadinya NPC semuanya udah punya kepribadian masing-masing, kayak pindah ke isekai lah. Punya kesadarannya sendiri lah ya. Iya, punya kesadaran sendiri dah tuh. Semua NPC jadi udah gak ada NPC lagi dah, udah punya kesadaran sendiri masing-masing dah. Nah ini kan si MC kan punya asisten nih, MC nih, elf nih. Nah nanti ada tuh reuni lah. Lu bayangin aja kan 500 tahun gak ketemu kan, gimana perasaan tuh asisten. Gila, tuh lumayan tuh. Gue rekomendasiin tuh pertemuannya. Pasti ngomong gini ya, Aruji sama. Wah, kalau di sini dia nggak ada moe-moe. Oh, nggak ada moe-moe. Iya, lebih ke cool lah, ya. Karakternya cool. Oke, gue rekomendasi manga ini sampai sini aja nih. Kalau misalnya gue lanjutin nanti jatuhnya spoiler. Kalau menurut lu gimana enggak? Untuk menurut gue sendiri sih gue lumayan tertarik ya, apalagi ini game bertema adventure. Iya, keren banget dah pokoknya dah. Dan ditambah itu job blacksmith, hitungannya job kesukaan saya juga sih. Wah, job suka nempa dong berarti dong. Iya, suka nempa leduk, ya udah nggak apa-apa. Apalagi, oke, buat manga lu tuh gak buruk kayaknya deh, bagus juga itu bener. Gue jadi penasaran juga, gue jadi pengen baca ntar deh, gue baca. Pokoknya itu gue ceritain baru openingnya aja ya, itu di dalamnya nanti seterusnya ceritanya gak boring lah. Oh. Mantap banget. Oke, cukup sampai di sini. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Dari manga kedua yang gue rekomendasiin itu bernama Haikyuu. Wah, Haikyuu nonton nih gue nih. Iya, manga masterpiece dan animenya juga masterpiece banget. Animenya waduh, jangan ditanya deh. Iya, kalau animenya kan itu scan-scannya imba-imba kan, jadi dia ngeliatin musuhnya. Suatu anime yang bikin merinding kan. Iya, udah baca sampai mana lu, Dem? Kalau baca belum gue.
Gua nonton animenya tuh udah sampai season 4 tuh. Oh, berarti kamu pengikut anime ya? Iya, masih belum makanya tuh. Gara-gara ini sih, artnya lumayan gak suka gue di awal-awal nih. Kalau menurut lu, lu kan udah baca nih. Oh. Nanti berubah gak tuh artnya? Bakal berubah kok, bakal dibagus kok. Jadi bagus sebenarnya sih dari awal sih kalau ini gue nggak ngeliatin art ya, tiba-tiba bagus aja. Menurut gue bagus aja, gue ngeliatin lebih ke story soalnya. Oh, Tapi kalau dilihat dari art sih dia bagusnya dia habis lawan season 3 deh. Season 3 kemarin lawan yang itu tuh yang apa ya? peringkat 3 ya kalau nggak salah ya. Ya, yang peringkat 3 lah. Iya. Nah, Kan scan loadingnya keren banget itu dulu tuh. iya di situ what the fuck banget lah, itu masterpiece lah. Nah, di manganya itu abis lawan dia tuh menurut gua artnya udah lumayan bagus kok. Buat lu ya gua rekomendasiin sih baca sih. Apalagi lu pasti penasaran kan lagi lawan Nekoma kan. Iya tuh. Gue Oh. juga masih nungguin kan S5-nya keluar apa enggak. Iya. Manga Haikyuu ini bergenre school, komedi, shounen, dan sport. Cerita yang dimulai dari seorang yang bernama Hinata Soyo yang ingin bermain bola voli tapi karena tinggi yang kurang kan, dan Iya, kalau dan main volley kan butuh tinggi juga iya. dan kurang pengalaman juga kan dia di dalam bola voli ya. Iya, Bu- pengalamannya kurang tapi refleksnya bagus. Iya, membuat ya pokoknya lah ini yang membuat manga ini gua rekomendasiin tuh itu. Beranjak Ini dari ya dia. nol. Semangatnya ya. Yoi, beranjak dari nol, dari ya nggak punya apa-apa hingga diakui sama semua orang kan. Terus scan pertandingan yang bikin merinding, kerja sama tim yang bagus kan. Apalagi entah kenapa tuh kalau gue lihat bukan persahabatan sih namanya ya, apa sih ya, semangat cowok dalam eskul apa sih namanya, kayak pengen ke internasional gitu, semangat latihannya, perjuangannya Ikatan lah gitu loh, perjuangannya tuh seru-seru. Iya kayak misalkan contoh si Tsukishima kan tadi dianya jadi malas sampai jadi OP banget tuh. Nah itu gue ngeliat Iya. perjuangan dia seru banget. Nah, manga ini gue rekomendasiin juga karena mungkin sebagian orang penasaran dengan kelanjutan anime kemarin kan. Anime kemarin di stop sampai lawan yang kembar ya. Iya, lawan kembar. Nah, dan di akhir animenya itu kalau nggak salah gue lihat animenya lagi berhadapan-hadapan kan ya, Karasuno sama Nekoma. Iya. Nah, itu kita semua pasti penasaran lah bagaimana pertandingan Nekoma PS Karasuno kan. Itu langsung aja bisa kalian cek di manga dan seserunya seperti apa, semerinding apa, sebagus apa, dan gue rekomendasiin banget lah ini manga lah. Kayaknya buat Haikyuu segitu aja deh. Kalau buat Dam, tertarik gak buat Ya. baca Dam? Lanjutin. Wah, gue juga jadi tertarik tuh pas Nekoma lawan ini kan, Karasuno di Yoi, pertandingan resminya. yoi. Wah, Pertarungan menantang apa banget. sih namanya? Tong sampah ya? iya. Gagak dan burung. Tambah ada Gagak burung sama anjir. iya, Gagak sama dan ya. kucing. Oh iya, gagak dan kucing Wah. maksudnya. Ditambah Mantap di tuh. situ ada guru dan murid kan. Tahu nggak lu maksudnya guru Yoi. dan murid? Gue spoilerin dikit deh. Wah, gimana nih? Tsukishima ketemu sama si Kuro yang ngajarin si Tsukishima ngeblok, yang Oh, rambutnya jabrik loh. Iya. Nah itu Nah, bakal kalau scan itu seru. bukannya udah tuh di anime? Kalau di animenya kan dia cuma baru diajarin. Nah, Iya. tapi kan ntar kan pas lagi lawan Nekoma kan hitungannya beda ring tuh gue. Oh, Jadi musuh. beda level lagi ya. Jadi musuh gitu. Wah itu seru banget main Wah, ya. blok-bloknya. Iya tuh. Ya segitu aja dari Antara murid dan guru ya. Yoi. Dap. Gue Jadi rekomendasiin penasaran sih, pengen. gue rekomendasi banget sih lu baca sini di manga Dam. Oke dah. Oke, Nanti kalau itu gue baca. oke, nice. Kayaknya cukup segini dah dari Haikyuu. Gue juga nggak mau panjang-panjang biar kalian ngerasain juga sensasi ntar lanjutan dari anime kemarin di manga kan ya. Iya. Buat Adam sendiri ada buat rekomendasi manga lain selain Neogate tadi? Ada nih satu lagi nih. Apa tuh? Ini manga satu lagi berjudul Oshinoko. Oshinoko. Iya. Udah lihat belum lu Oshinoko? Oshinoko itu kalau nggak salah yang idol bukan sih? Iya. Manga bercerita tentang idol. Iya, tentang idol dia. Oh, boleh jelasin secara rincinya? Nah, Oshinoko nih, manga yang genrenya slice of life, drama, tragedi. Itu pokoknya udah banyak dramanya lah dia. Apalagi drama plus tragedi. Aduh, Oh, masih yang seru banget ya baca, pokoknya. yang baca sakit-sakit gimana gitu. Nah, sakit-sakit penasaran lah. Iya.
manga ini nih, jangan salah loh. Penulisnya nih sama dengan ini, manga yang Kaguya tuh, yang Love is War. Kaguya Love is War. Kaguya Iya. sama. Iya, Kaguya sama tuh. Sama yang penulis manganya nih, sama yang nulis Oshinoko. Sama-sama seru banget lagi. Nah, di manga ini ngebahas tentang cerita seorang ini nih, Dokter Wibu. Wibu. Iya, Dokter Wibu. Walaupun aneh nih di awalnya ya. Gue ceritain dikit nih. Seorang dokter wibu yang bekerja di rumah sakit suatu daerah kan. Oh. Nah, di manga ini menceritakan nih dokter wibu ngerawat ini nih. Seorang anak kecil dia. Anak kecilnya sakit-sakitan nih. Oh, kayak punya sebuah penyakit gitu. Iya, punya sakit kronis lah. Oh. Nah, ini anak kecilnya apa ya? Doyan idol lah. Sebuah idol yang namanya Ai. Oh, Pokoknya dia ngidolin banget tuh, iya. Sampai nih anak kecil kalau udah sembuh punya cita-cita pengen jadi idol. Nah, udah sampai situ kan tuh. Nah, entah kenapa pas waktu berlalu nih tiba-tiba karena udah umur kali apa gimana ya. Anak kecil ini meninggal dia. Udah meninggal. Kayak berkesan banget lah ke CMC ini. Kayak yang dia ngerawat kan. Kayak dia yang inilah bela-belain dah buat ngerawat dia walaupun keluarganya jarang ada yang jenguk. Udah drama banget kan di awal tuh. Saya mendengar sinopsisnya saja udah bikin saya tertarik. Makanya nih. Nah, tapi ada yang satu scan yang nyakitin banget nih. Waduh, apa tuh? Nah, kan akhirnya kan yang dokter ini kan jadi wibu juga tuh dia, jadi ngidolin si Ai ini kan. Tiba-tiba suatu saat tuh Ai-nya datang tuh ke rumah sakit itu. Yang lebih ngagetin lagi dia udah hamil kan. Waduh, Waduh, lu hamil. bayangin aja kan. Waduh. Lu udah ngidolin dia, datang ke tempat lu kerja, bunting. Kaget gak lu? Sakit. Sakit banget kan. Langsung sakit. Nah, tapi dengan apa ya, MC-nya juga udah dewasa lah dia kan. Oh. Seorang dokter lah, udah ada pikirannya lah. Dia mutusin untuk ngedukung itu idol kan. Akhirnya dirawat kan, jangan sampai ada yang kesebar lah pokoknya. Dia kan seorang idol kan, nggak boleh ketahuan tuh kalau dia ada skandal kan. Oh iya, emang idol emang kayak gitu sih, dia di privasi banget kayaknya sih. Iya, diumpetin tuh dia tuh. Oh. Nah, tuh sama CMC ini dirawat lah pokoknya dah, dibantuin lah, disupport. Sampai suatu setika pas si Ai ini pengen melahirkan, nah tiba-tiba ada karakter ini nih, nggak tahu dah tuh apa flash beratnya si Ai kan, nggak tahu dengar kabar dari mana, tiba-tiba datang tuh nemuin dokter kan, udah nemuin dokter nanya, nggak taunya si dokternya ini dibunuh gitu. Waduh, sakit banget gue baca gitu kan di awal-awal. Di awal-awal saja saya sudah bikin gairah untuk membaca saya naik, Pak. Makanya tuh, pokoknya rekomendasi banget lah gue nih. Nah, kita lanjut nih. Oke. Kan udah dibunuh nih. Ada yang bikin kaget nih. Apa tuh? Kan kalau di Jepang kan ada istilah reinkarnasi ya. Oh, reinkarnasi. Ya. Nah, nggak taunya nih, si dokter ini pas meninggal kan sebelum si Ai ngelahirin tuh. Nah, dokter ini malah reinkarnasi jadi anaknya si Ai ini. Jadi salah satu anaknya. Kan kembar tuh anaknya tuh di dalam kandungan tuh. Oh. Nah, dia jadi salah satunya yang laki. Oh. Nah, ceritanya baru tuh. Makin kesana makin seru lah. Nggak boring pokoknya ceritanya. Banyak plot twist tadi ya. Iya. Seru banget lah pokoknya. Dah, gue cukup sampai di sini aja dah rekomendasi ini manga. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih yang tadi gue bilang, gejolak buat baca gue tuh naik. Tambah gue pencinta drama juga sih bisa dibilang. Lu kalau mau tahu ya, gue pertama tuh cuman iseng-iseng doang tuh baca tuh. Gara-gara kehabisan kan, wah mau baca apa nih, bingung kan. Nah tiba-tiba ada nih Oshinoko kan. Coba gue lihat 10 chapter aja dulu kan. Gue baca pelan-pelan, tau-tau udah 70 chapter kan. Waduh, saking serunya tuh. Kampret banget. Oke. Nanti saya baca, saya menarik itu menarik banget sih menurut gue sih. Wah, nggak bisa berhenti loh baca gini. Iya. Sedap banget ceritanya. Udah nih. Kayaknya sudah cukup sampai di sini aja buat rekomendasiin manga terfavorit dan terbagus menurut kita berdua ya, Dam ya.
Nah, Iya. next time gue bakal bikin video kayak gini lagi aja. Kayaknya sih gue juga gak bakal bosen sih bikin kayak gini ya. Iya, Soalnya seru banyak- lah. Iya, soalnya banyak manga-manga yang pengen gue rekomendasiin ke lu semua. Oke, cukup dari sampai sini aja. Gua Angga, Dan gua Adam, Sarabada. Sarabada. Tet 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 teradadat, tet teret tet 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 teradadat, tet teret tet 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 teradadat, teng tereng teng 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 tereng teng 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 just tak ding ding just tak teng teng ding tereng teng